Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi hal atau kejadian yang belum terjadi yang tentu masih digaibkan menjadi dilema antara benar dan salah. Dan hal atau kejadian tersebut tentu menjadi rahasia Allah, menjadi rahasia alam. Tetapi manusia diberi hak atau bahkan manusia diberi kewajiban untuk mengetahui rahasia-rahasia tersebut. Meskipun sangat terbatas. Itu pun tentu karena ketentuan dan kehendak Allah. Dan hanya diberikan kepada orang-orang pilihan. Orang-orang yang dipilih oleh Allah sendiri dengan cara dan kehendaknya. Yang tidak lain untuk menunjukkan kuasa dan kebesaran atas ciptaan dan kehidupan umat-umatnya. Allah menciptakan dua sisi kehidupan, yaitu alam nyata dan alam gaib. Alam nyata yang bisa dilihat dengan mata di kepala, dan alam gaib yang hanya bisa dilihat dengan mata hati atau mata batin. Dan dari kedua sisi kehidupan tersebut ditandaskan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 13. Pada kenyataannya yang terjadi dalam kehidupan, ayat tersebut banyak diingkari umat-umatnya. Orang yang bisa melihat dengan mata hati dikatakan orang yang tidak normal dan dijadikan bahan hinaan dan ejekan dengan anggapan orang yang terganggu kejiwaannya, penyakit dan gangguan jin. Karena cara pandangnya yang bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan alam atau makhluk-makhluk gaib, mereka yang menurut Al-Imran ayat 13 tergolong orang-orang yang beriman. Tetapi yang terjadi ada upaya untuk menutup mata hati karena alasan-alasan yang logis menurut umum atau menurut manusia pada umumnya. Sadar atau tidak, kita dituntut untuk mengetahui hal atau kejadian yang tidak logis, sesuatu yang tidak ada dan akan terjadi. Banyak produk atau benda yang kita pakai saat ini berawal dari hayalan ataupun imajinasi, dan Allah memilih orang-orang yang diberi kecerdasan dan keterampilan untuk mengadakan yang tidak ada, yang tidak lain untuk kelangsungan kehidupan manusia, sebagai contoh teknologi. Tetapi karena kecanggihan teknologi, buah dari kecerdasan dan keterampilan, banyak orang yang ingkar pada kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tanpa kita sadari, teknologi menghancurkan kehidupan. Karena teknologi kita dalam zaman kehancuran. Banyak orang yang menuhankan teknologi. Teknologi adalah segalanya. Tidak ada kehidupan tanpa teknologi. Dalam menyikapi hal atau kejadian yang belum atau akan terjadi hanya dengan naluri ataupun batin. Itu pun karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Hanya diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah dengan cara dan kehendak Allah. Dengan mata hati yang bisa berinteraksi dengan makhluk gaib termasuk leluhur. Dalam hal ini sukmonya. Itu pun jika kita percaya atau kita meyakini bahwa kematian itu hanya badan jasad dan sukmo akan tetap hidup sampai pada saatnya nanti dimintai pertanggungjawaban, yaitu pada saat hisab. Dan sukmo-sukmo leluhur menjadi perantara atau jembatan kita mendapatkan ilmu-ilmu Allah. Meskipun dari cara pandang batin yang sulit dinalar, menjadikan keraguan atau ketidakpercayaan. Dan dalam menyikapi hal tersebut, kita bisa menyimpulkan yang pertama, orang yang tidak percaya diberi 1000 bukti pun tidak akan percaya. Orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, 1000 barokah, mukjizat, karomah tetap tidak akan mempercayai dengan adanya Tuhan. Yang kedua, orang yang percaya tanpa bukti pun mereka akan mempercayainya. Dalam posisi inilah banyak orang yang rugi karena kepercayaannya mudah dibohongi atau dimanfaatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang tentu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan mohon maaf, golongan seperti ini mudah dibodohi.
dan mereka akan menjadi orang-orang yang bodoh. Yang ketiga, orang yang ragu yang menjadikan orang penasaran, dan mereka akan mempunyai sifat ingin tahu yang lebih untuk mendapatkan kebenaran. Orang yang ragu atau penasaran akan lebih aktif, kreatif, dan kritis dalam menyikapi sesuatu kejadian. Sadar atau tidak, karena penasaran, kita fungsikan otak dan hati kita melakukan tindakan, berpikir, merasakan, dan berusaha mencari sumber untuk mendapatkan jawaban kebenaran dari hal atau kejadian tersebut, meskipun yang belum terjadi ataupun yang akan terjadi. Menyikapi akhir zaman dan sosok akhir zaman, Al-Mahdi ataupun Satrio Piningit. Kalau sudah tidak percaya, pembahasan sosok akhir zaman dianggap hanya cerita ataupun dongeng, hayalan dan pemahaman gila, dan 1000 hinaan atau ejekan dengan sumpah serapah tentunya. Meskipun bukti ataupun kenyataan yang terjadi saat ini menunjukkan tentang sejarah atau cerita sosok akhir zaman. Dan Eyang Joyoboyo menulis dalam jongkonya ratusan tahun yang lalu. Bagi orang yang percaya, ya tentu hanya menunggu dan berharap. Dan orang yang ragu atau penasaran, dengan pikiran akan berusaha mencari jawabannya, tetapi hanya terbatas dengan cerita turun-temurun. Yang tentunya ini lebih berbahaya karena bisa ke arah mengada-ada atau membuat cerita. Tetapi kalau kita menggunakan naluri bismillah, apalagi orang yang bisa melihat atau berinteraksi dengan makhluk gaib, kebenarannya lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan karena sifat penasaranku dengan sosok manusia aneh dan kuanggap gila beberapa waktu yang lalu, dengan kenyelenehannya, kehidupan, tingkah dan cerita-ceritanya. Meskipun mustahil, aku ketemu untuk yang kedua kalinya dengannya. Dari situlah perburuanku untuk mendapatkan jawaban kebenaran tentang Satrio Piningit dalam Jongko Joyoboyo. Dengan perantara orang-orang yang diberi kelebihan melihat dengan mata batin atau mata hati, dan dengan interaksi ataupun komunikasi dengan leluhur-leluhur, aku mendapatkan jawaban meski samar-samar tentang Abi Bondowoso Cokro Menggolo. Dan nama Cokro Menggolo menurut mereka sangat familiar di alam gaib. Karena tidak 1-2 orang menggunakan nama Cokro Menggolo untuk mengetahui rahasia alam gaib. Bahkan menurut mereka, Cokro Menggolo sangat dihormati dan disegani wali-wali Allah, para nabi dan penduduk langit. Dari situlah kudapatkan jawaban tentang reinkarnasi ataupun titisan, dan mendapatkan atau menemukan misteri tentang Nabi Khidir, yang dalam kisah Mahabharata menjadi tokoh Kresna. Sedikit mengutip kata-kata Kresna, aku adalah awal dan akhir penciptaan. Begawan biasa tidak ada yang tidak aku. Tidak ada tempat di mana aku tidak hadir. Aku adalah waktu. Akulah kehidupan dan aku juga kematian. Khidir yang misterius dan fenomenal dan akan menjadi rahasia kehidupan. Seperti Jongko Joyoboyo yang fenomenal. Dan dari seratan-seratannya banyak atau bahkan semua menjadi kenyataan. Tetapi tidak sedikit orang yang tidak mempercayainya, meskipun mereka hidup dalam kehidupan Jongko Joyoboyo. Beliau seolah mengetahui kejadian atau kehidupan yang akan terjadi. Bahkan seolah-olah dari jongkonya beliau yang mengatur kehidupan. Mohon maaf, kalau salah memaknai tentu akan menjadikan penyesatan dan bisa jadi kita ingkar dengan kuasa dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau dikaji dari sudut pandang keilmuan atau batin, Joyoboyo adalah orang yang suci,
sehingga pantas mendapat wejangan dari zat-zat suci. Dan apa yang ditulis beliau adalah kabar suci untuk mengembalikan kehidupan yang suci, bukan lahiriah tetapi batiniahnya, kepribadian, budi pekerti, akhlak dari sumber yang suci yaitu hati. Dan beliau menulis dalam jongkonya, dialah pelaku, dialah lakon akhir zaman, dan beliaulah sukmo yang manjing ke badan wadak orang sekarang. Dan beliau adalah Kresna, Melkisedek, Khidir. Beliaulah Cokro Menggolo dan Satrio Piningit. Tidak ada tempat di mana aku tidak hadir. Aku adalah waktu, akulah kehidupan, juga kematian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.